Jamaah Majlis Salim Hadanallah. Bagaimana tadi sudah saya janjikan bahwa sesi kedua spesialis kita bahas tentang Asyura. Nah, apa itu Asyura? Asyura itu tanggal 10 bulan Muharram. Ya, itu dari Asyura 10. Walaupun di bulan lain ada tanggal 10-nya, tetap nggak bisa disebut Asyura. Jadi Asyura mah hanya ada di bulan Muharram. Nah, ini suatu yang sakral ini ya. Jadi bagi orang-orang Jawa ini sangat keramat yang namanya Asyura. Ya. Makanya kalau orang Jawa mah bahasa juga udah bukan Asyura, udah suruh gitu. Iya, sampai-sampai ada nama yang namanya Suruh Golo. Nyawa Suruh Golo. Nah, apa aja nih kejadian di hari Asyura sehingga begitu monumental ya tentang Asyura. Sebagaimana itu kalau pengen tahu kejadian-kejadian yang luar biasa yang alhamdulillah semuanya berpihak kepada orang-orang yang baik, itu banyak ya. Kalau di kitab Yanatul Talibin itu lebih daripada 19. Nah, khususnya nih sebagaimana di dalam doa ini nih ya. Ya dilihat doanya sebelum tadi saya share dulu tadi ini aja lah. Jadi doa ini nih doa khusus hari Asyura ya. Jadi Allahumma yang mufarrijul karbin, ya Allah yang maha membuka segala kesulitan. Itu jadi banyak kejadian-kejadian yang tadinya orang-orang baik itu dalam keadaan sulit, tapi pada hari itu lepas. Khususnya wayah mukhrijanun, wahai zat yang sudah mengeluarkan jin nun, yang mempunyai ikan nun yaum Asyura pada hari Asyura. Maksudnya apa? Jadi jin nun ini maksudnya Nabi Yunus. Nabi Yunus kan itu sempat ditelan ikan ya. Kalau bahasa ini mah triple kegelapan itu. Maksudnya gimana? Udahnya gelapnya malam di dalam laut, di dalam perut ikan lagi. Tiga kegelapan. Nah, beberapa hari itu. Nah, itu ketika dikeluar itu syariatnya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. Dia enggak menyesali nasibnya, tapi dia hanya zikir aja. Yang terkumpulnya kan zikirnya bagaimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu ya. Itu dasar zikir itu. Saya alhamdulillah waktu di Hajar Aswad itu pakai zikir itu tembus. Ya. Nah, ketika Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan itulah pada hari Asyura pasti. Kemudian waya jami asam liyakuba, wahai zat yang mengumpulkan keluarga Nabi Yakub yaum Asyura pada hari Asyura. Jadi yang kedua nih kejadian yang luar biasa dari Asyura adalah dikumpulkannya keluarga Nabi Yakub. Emang siapa keluarga Nabi Yakub? Khususnya Nabi Yusuf. Kan setelah sekian lama yang berpisah, Nabi Yusuf dengan keluarganya, khususnya dengan adiknya, dengan orang tuanya kan Bunyamin, adiknya yang orang tua Nabi Yakub kan, sampai Nabi Yusuf itu jadi raja di Mesir itu. Baru kan, saudara sendiri juga baru menyadari semuanya. Nah, itu kumpul kembali itu tepatnya pada hari Asyura.
Kemudian waya ghafiruz dzambi Dauda, wahai zat yang mengampuni dosa Nabi Daud yaum Asyura pada hari Asyura. Jadi yang ketiganya nih, kejadian di hari Asyura adalah diampuninya dosa Nabi Daud pada hari Asyura. Emang dosa Nabi Daud itu apa? Jadi Nabi Daud itu kan ayahnya Nabi Sulaiman ya. Ya. Ini Nabi Daud dari kecil udah jadi raja karena hebat. Nah syariatnya waktu itu masih boleh nikah. Iya, bukan aja puluhan, ratusan. Ya bahkan waktu itu kalau nggak salah ada di Al-Quran ya, Nabi Daud itu padahal sudah punya istri 99 pada saat itu. Tapi beliau menginginkan istri bala tentaranya atau rakyatnya gitu ya. Itulah suatu kesalahan. Jadi sampai diibaratkan waktu itu ada seseorang yang mengadu tentang kambingnya yang satu diaku oleh orang yang padahal mah sudah punya 99 kambing. Jadi disinggung gitu. Jadi ada gugatan tuh ya, orang ribut dua. Jadi yang satu karena kambingnya merasa dikaku sama orang tuh menggugat, dia dipanggil benar bahwa yang digugat itu udah punya 99. Iya. Nah itu sebenarnya mah bukan karena semata-mata apa gugatan aja, itu untuk nyinggung Nabi Daud baru nyadar gitu ya. Nah itu tapi Nabi Daud nyadar diampuni dosa itu terjadi juga pada hari Asyura. Kemudian waya kasih paduri Ayuba, wahai zat yang membuka kesulitan Nabi Ayub yaum Asyura pada hari Asyura. Selanjutnya kejadian dari Asyura adalah dibukanya kesulitan kemadarat Nabi Ayub. Berupa apa tuh? Kesembuhan sakit ya. Jadi Nabi Ayub itu sakit, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun ya, luar biasa. Ya sabar ya, bahkan ya beliau kalau mengadu doa bukan berarti nggak bisa. Beliau kalau umpamanya nggak doa, ya Allah sembuhkan, bisa, tapi malu. Jadi lebih banyak sehatnya ketimbang sakitnya baru segini gitu. Sampai istrinya udah sakit itu kan sampai najan Nabi Ayub itu. Katanya kalau saya baik nanti kamu akan saya bukan. Saya cabut lagi, saya cabut gitu ya. Nah, tapi supaya menggugurkan waktu itu cabutnya pakai apa? Cuma pakai rumput. Iya. Saking keselnya Nabi Ayub itu kali istrinya. Jadi merasa malu. Dan itu memang kalau orang dapat keriduan mah ya lagi sakit susah juga enak aja. Contoh Nabi Ayub menikmati sakitnya karena ridho. Nah kita mah lagi sehat juga, lagi senang juga, lagi kaya juga, kadang-kadang galau ya. Itu pertanyaannya, berarti itu. Itu yang terjadi. Terus waya sami'a dawati Musa, wajat yang mendengar doa Nabi Musa dan Nabi Harun yaum Asyura pada hari Asyura. Tuh. Jadi diantara kejadian di hari Asyura juga adalah diterimanya doa Nabi Musa dan Nabi Harun pada hari Asyura. Maksudnya ini waktu apa nih? Tepatnya ketika itu Nabi Musa sudah ada di sisi laut ya, sudah kesana kemari diinin oleh tentara Firaun. Pokoknya mah itu serba salah. Mau balik lagi nyawa taruhannya, mau nyebrang laut cebur kelelep mati. Nah tapi adalah dalam keadaan seperti itu yakin bahwa Nabi Musa berdoa dijabah. Akhirnya itu laut merah terbelah dengan wasilah tongkat itu ya, sampai nyebrang. Nah ternyata Firaun juga sempat nyebrangin, tapi sayang begitu lagi di tengah-tengahnya itu kembali lagi ya. Iya, nah itu terjadi di hari Asyura. Makanya ini diantaranya kenapa orang-orang Yahudi pada puasa di hari Asyura. Itu karena nabinya, khusus Nabi Musa itu diselamatkan. Justru Fir'aun ditenggangkan itu, makanya bersyukur. Kemudian waya khaliqu ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura. Juga
Wajat yang telah menciptakan ruh Nabi Muhammad SAW pada hari Asyura. Itu juga diantara kejadian hari Asyura adalah diciptakannya ruh Nabi Muhammad SAW. Jadi rumah nggak langsung dengan lahir gitu. Kan kalau lahir mah kita udah jelas ya. Nabi itu bulan Rabiul Awal ya. Itu sebenarnya ruhnya mah jauh sebelumnya. Ya seperti kita nih. Ini walaupun lahir tahun berapa sebenarnya ruhnya mah udah ribuan tahun yang lalu diciptakan. Iya. Itu untuk Nabi Muhammad SAW itu juga diciptakannya tepatnya mah ruhnya mah itu pada hari Asyura. Kemudian wayar masih banyak lagi lah ya, seperti diciptakan Nabi Adam, diterima taubatnya Nabi Adam, ya seperti kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman. Pokoknya masih banyak lah tentang kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi pada hari Asyura, yang alhamdulillah semuanya itu berpihak kepada orang-orang baik. Nah, kemudian doanya waya romana dunia wahajat yang pengasih baik di dunia maupun di akhirat, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, ikdi nih. Makanya di antara keutamaan doa ini nanti nih, hajat kita diijabah ya, dipenuhi. Ikdi hajati kalau sendiri. Kalau mau diberjamakan, ikdi hajatana. Ya, kemarin tuh kalau niti ganti sama nak gitu ya. Ya. Ikdi hajati kalau sendiri, kalau banyakkan hajatana. Fid dunia, di dalam dunia wal akhirat dan akhirat. Watil dan panjangkanlah. Watil jangan lu itil ya. Kalau yang masalah gitu langsung tanggap. Wah, Bang Bewok. Jadi watil itu perpanjangkanlah yang umur saya kalau banyakkan amarona. Ya, jadi mampu tetap. Ini umri kenapa jer? Karena ada ya. Jadi mampu sebenarnya mah. Ya kalau di jamaah mah kalau bisa umurona, bisa amarona itu ya. Fitoatika pada taat kepada engkau wa mahabbatika dan mencintai waridoka dan keriduan engkau ya arhamar rahimin, wahajat yang maha pengasih dari segala yang maha pengasih. Wahini dan hidupkanlah saya kalau sendiri. Kalau banyak kan wahina. Dan hidupkanlah kami gitu ya. Hayatan dengan kehidupan thayyibatan yang baik. Dan ini mudah-mudahan juga nih dengan baca doa ini umur kita dipanjangkan ya. Panjangnya bukan sekedar panjang, tapi manfaat ya, sehingga bisa taat, cinta dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga diberikan kehidupan yang baik nih. Kemudian wataupani dan wafatkanlah saya. Kalau banyakkan taupana, wafatkanlah kami. Alal islami dalam keadaan Islam wal iman dan iman. Ini memang udah yang paling utama ya. Iya, birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat engkau hajat yang maha pengasih daripada segala yang asih. Itulah doa hari Asyura yang memang itulah diantara kejadian-kejadian yang terjadi di hari Asyura walaupun tidak semuanya gitu ya. Kemudian amalannya apa aja nih? Banyak ya. Satu, puasa. Nah, untuk puasa ini ada keterangannya baik di kitab Tabiul Qurbilin maupun di kitab Tufatul Mardiyah ya. Di mana di dalam kitab Tufatul Mardiyah di sini dikatakan yang artinya aja lah hadis ini ya. Jadi siapa yang puasa Asyura tanggal 10 ingat ya? Hari Jumat ya? Ya, maka dicatat baginya 1000 haji dan 1000 umroh. Juga diberikan pahala 1000 yang mati syahid. Bahkan dicatat untuknya pahala antara masjid dan maghrib. Serta dia itu seperti sudah membebaskan 1000 budak ya. Juga ditulis nanti bakalannya 1000 istana di sorga yang juga diharamkan jasadnya dari neraka. Jadi intinya nih
puasa Asyura ya. Satu, diberikan 1000 pahala, dicatat 1000 haji pahalanya. Makanya seandainya udah puasa Asyura, kalau udah punya duit mah tuh haji wajib gitu ya. Tapi yang haji juga tuh jangan, wah katanya kamu baru haji sekali, saya mah katanya udah 1000 kali ya. Ya itu mah pahala dan belum disebut haji sama ya. Iya, bahkan kalau kita tampil gopilin bukan 1000 lagi, tapi 10.000. Iya. Ya. Yang mabrur itu. Iya, iya udah jelas namanya gitu ya. Terus yang kedua, diberikan pahala 1000 umroh. Umroh juga berapa duit ya? Sendiri Pak. Ketiganya diberikan pahala 1000 orang mati syahid. Keempatnya dicatat pahala antara masyriq dan maghrib, antara ujung timur dan ujung barat ya. Kelimanya, dia itu seperti membebaskan 1 budak. Orang yang membebaskan 1 budak aja itu udah dijaminan dibebaskan dirinya dari neraka. Yang selanjutnya diberikan 1000 gedung nanti istana di sorga, dan jasadnya dia akan diharamkan dari neraka. Bahkan kalau di kitab tampil gopilin mah itu juga diberikan 10.000 pahala, 10.000 malaikat. Sama tadi haji umroh, kalau di tampil gopilin mah bukan 1000 lagi, tapi 10.000 ya Bang. Nah kemudian apalagi amalan di hari Asyura yang secara khususnya adalah meluaskan banyak keluarga. Maksudnya gimana? Ya kalau umpamanya biasanya ngasih 50.000 atau 10.000, 10.000 cukup ya. Jadi yang biasanya pokoknya ngasih 100.000, wayanya di hari Asyura surprise. Yang biasanya makan nama TMT, pokoknya ya wayanya di hari Asyura surprise gitu ya. Ya betul. Utang lagi aja. Nah ini keuntungan apa? Misalnya ya, sebagaimana keterangan yang ada di kitab Ihanatul Tholimin dan kitab Tampil Gopilin itu akan diluaskan rizkinya setahun ke depan. Amin, ya Allah. Ya, makanya siap-siapin dari sekarang nih Mas ya. Pahala banyak istri nggak di situ? Atau lebih-lebih itu Mas ya. Ya berarti kalau istrinya 1 itu ya. Ya kalau istrinya banyak asal kuat aja gitu ya. Maksudnya kuat napakoh gitu. Pahalanya dulu. Iya. Pahala. Gitu ya. Nah kemudian amalan Asyura ada, kalau bisa, kalau mau ya, itu malamnya itu dihidupkan ya, pastinya dengan ibadah ya. Sini ada keterangan di kitab. Jadi mati sama istri hidupin. Iya. Oh, di antaranya itu ya. Iya, kasih tuh aja dia mah ya. Iya. Ada keterangan di kitabnya manahya lailatul Asyura bil ibadati fa kana ma'adahu misla ibadati ahli saqati sabi. Jadi siapa aja yang hidupkan malam Asyura nih, malam Jumat ya berarti ya. Apalagi di mana Jumat lagi ya. Double ya. Tapi ingat dengan ibadah ya, ibadah itu termasuk sama istri juga ibadah sih, sama itu kayak ibadah deh ya. Udah cukup ya. Kasihan namanya belum punya ya. Ibadah. Nah maka dia itu seperti sudah ibadah kepada Allah ya, seperti ibadahnya penduduk langit yang 7. Penghuni langit yang 7 itu apa? Malaikat, para nabi ya. Luar biasa itu. Terus juga diantara amalan hari Asyura nih adalah sholat 4 rakaat kalau mau nih ya. Nah ini sengaja udah saya pilihin ya, sebab dari 12 itu ternyata ada 3 yang di sana disimpulkan oleh Syekh Jalaluddin Al-Malebar, termasuk daripada pendusta-pendusta doang, khususnya tentang mandi, tentang bercelak mata kalau masalah ya, sama pakai minyak wangi gitu ya. Ini mah udah boleh milih ini ya.
Nah sholat, ini ada keterangan di kitab yang ada juga, yang terjemahan kurang lebih, siapa orang yang sholat pada hari Asyura 4 rakaat, bacaannya gimana? Ya pokoknya mah kalau sholatnya mudah aja, usolli sunata Asyura gitu ya, usolli sunata yaumi Asyura gitu ya. Iya. 4 rakaat. Nah ini boleh dua rakaat, boleh sekaligus 4 rakaat. Tapi 1 kali salam, 1 kali tasawuf. Bacaannya setiap rakaat biasa Fatihah, cuma suratnya itu setiap rakaat sekali lagi ya. Baca surat Al-Ikhlas sebanyak 51. Ais jangan dulu, tenang aja. Jadi kalau di jumlah, Ngitungnya susah. kalau di jumlah ya 51 dikali 4 tuh ya. Berarti udah 204 ya. Itu berapa kali hatam tuh? Iya. Nah itu keuntungannya insya Allah pasti Allah ngampunin baginya dosa-dosa selama 50 tahun. 5. Gitu. Terus juga amalan di hari Asyura adalah sedekah. Nah secara khusus nih keuntungan sedekah di hari Asyura ya, sebagaimana keterangan di kitab Yanah juga. Siapa orang yang sedekah pada hari Asyura maka dia seakan-akan tidak pernah nolak orang yang minta sama sekali. Jadi kalau dia pada hari itu sedekah nih, itu hukum hakikatnya dia sepanjang tahun selalu ya nggak pernah gitu ya. Kalau ada orang yang minta-minta dia nolak. Berarti kesannya berarti dia itu selalu ngasih gitu ya. Nah itu secara khusus di hari Asyura keluar dah. Kalau secara umumnya yang namanya sedekah itu sendiri kan ya, selalu bisa nolak yang namanya bala segalanya, bahkan bisa narik rezeki. Apalagi kalau setiap hari ya, makanya sampai ada tuh hadis ya, setiap pagi turun 2 malaikat, yang satu berdoa ya Allah berilah ganti bagi orang yang infak, yang satu juga berdoa tapi jelek, anggapnya nyumpahin, tapi ini malaikat hati-hati ya, manjur nih, ya Allah berilah kebinasaan kehancuran bagi orang yang nggak infak gitu ya. Gitu. Nah kemudian amalan hari Asyura ini nih yang benar-benar populer ya, yang namanya ngusap kepala anak yatim. Tapi jangan ngusap doang, para orang peledes ya, punya kayak gitu, ngasih mah kagak. Itu ayah. Iya. Nah ini di kitab Yanah secara khusus keutamaan ngusap kepala yatim. Siapa orang yang ngusap kepala yatim di hari Asyura, tapi ingat awasana ilahi juga ya, dia berbuat baik, nyantunin, jangan ngusap doang. Sekarang mah pada tega kayak, pada tega, bininya enggak. Oh iya, sebenarnya mah kudunya ya, itu kudunya ya. Jadi kan yang namanya yatim kan itu nggak punya bapak ya, ya kan? Gitu. Ya berarti ibunya janda kan? Nah, itu kalau yang muda, kalau yang tua juga satu nih loh. Kalau yang tua ya, kalau yang muda mah sekalian. Iya begitu. Jadi Itu pesan hijau. itu salamin, kabul. Nanti juga. Tenang. Itu barang udah bangun belum pada? Nah bahkan nih, Biar cepet-cepet gitu. Oh, banyak. kalau keterangan di kitab tampil gue pilihin ya, siapa orang yang ngusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka Allah ngangkat derajatnya dari setiap helai rambut yang kena usapan itu. Berarti kalau rambut yatim ada 10.000. Ada. Tapi iya kalau nggak percaya hitung lagi aja besok. Cari yang gondrong ya. Jadi kalau so, makanya yatim itu yang belum balik. Kalau udah balik kan nggak boleh ya. Iya. Tapi yang belum kate, Pak. Katanya sama aja tuh mau umurnya. Iya. Jadi usap tuh ya. Usap. Tapi ingat tadi jangan sekedar diusap. Ya juga satu nih. Iya. Nah terus ya kan hari itu tuh orang pada puasa ya. Sunnah. Nah ini bagus sekali kalau dia itu memberikan makan ataupun malamnya lah. Malam Asyura itu malam Jumat itu ya. Insya Allah di tahun ini. Ini ada keterangan di kitab tampil bapilin. Siapa orang yang memberi makan orang yang beriman
pada hari Asyura, maka seakan-akan dia sudah memberi makan seluruh umat Nabi Muhammad SAW sampai kenyang. Jadi gitu ya. Kita boro-boro seluruhnya sekampung itu kita belum tentu bisa ngejamin ya. Tapi itu dengan selamatan dia ngasih makan di hari Asyura, di malam hari Asyura itu ya. Itu dia seakan-akan memberi makan seluruh umat Nabi Muhammad sampai kenyang. Nah kemudian di antara amal hari Asyura adalah membaca surat Al-Ikhlas. Berapa kali? 1000. Seribu kali. Kalau tadi mau sholat, ini mah enggak ini ya. Ini mah di luar sholat ini. Atau 1000 kali teh Al-Ikhlas. Maka kalau lu mah mending ya. Ini mah kurban Al-Ikhlas. Nah ini keuntungannya luar biasa. Ini ada di kitab Tuhfatul Mardiah keterangannya. Siapa orang yang baca surat Al-Ikhlas 1000 kali pada hari Asyura, maka Allah memandangnya dengan penuh rahmah, bahkan dia itu dicatat sebagai orang-orang siddiqin. Siddiqin itu kan yang disandarkan dengan para nabi ya, para syuhada itu ya, sholihin kan itu ya. Luar biasa. Nah kemudian baru nih bancing di lembaran ini ya. Maksudnya tuh hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Ada nanti di-share di grup ya. Nah ini keuntungannya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Juri di dalam kitabnya Ana. Siapa orang yang membaca hasbiyallah dan seterusnya pada hari Asyura sampai 70 kali, maka Allah cukupkan atau Allah hindarkan dia dari segala keburukan selama tahun itu. Masih ada di lima. Ya, jadi udah tuh hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Karena masih lagi dapat duit. Nah terus juga bacaan ini nih yang di bawahnya tuh ya, yang 10 kali tasbihnya nih. Ini ada keterangan di kitab Fathul Bari Syarah Bukhari. Fathul Bari itu Syarah Bukhari. Sana katakan ada beberapa kalimat khususnya tasbih yang mana siapa yang membaca pada hari Asyura maka hatinya nggak bakal mati. Berarti kalau nggak mati berarti kehidupannya. Kalau hati hidup itu peka, mau nerima nasihat dari siapapun dan mudah nerima pelajaran. Makanya itu yang ada bandel-bandel yang bobel-bobel tuh ya. Ini terapinya nih, baca tentang tasbihnya ya. Juga ini barusan tuh yang tadi udah sempat diterjemahkan adalah doa Asyura. Nah itu keuntungannya tadi ya. Insya Allah hajat kita dikabul, umur kita dipanjangkan. Ya tentunya untuk ibadah, meraih taat, cinta dan keridhaan Allah. Kehidupan kita dibaguskan, terlebih lagi ya wafat dalam keadaan iman dan Islam atau husnul khotimah. Amin ya Allah. Dan kalau memang masih mau ya kebaikan lebih banyak lagi adalah silaturahmi secara khusus tuh hari itu. Terlebih lagi silaturahminya satu ke orang yang sakit. Ya ini dalam hadis ada yang artinya kurang lebih siapa orang yang nengokin orang yang sakit pada hari Asyura, maka seakan-akan dia sudah menengok seluruh orang yang sakit. Oh, kita kalau nengokin seluruh orang sakit sedunia nih ya. Waduh, itu repot kan ya. Tapi dengan dia melayat pada hari Asyura satu aja, itu seakan-akan sudah menengokin seluruh orang yang sakit. Sedangkan kalau orang nengokin orang sakit itu karena di situ sepanjang dia ada di sisinya orang yang sakit, itu curahan rahmat. Makanya ketika di situ banyakin doa tuh ya, baik untuk diri sendiri maupun untuk yang sakitnya, khususnya tentang kesembuhan gitu. Nah terus juga nih, apalagi kalau berkunjungnya kepada ulama ya, secara spesialis baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Nah untuk yang masih hidup ini ada ya di dalam kitab Lubatul Hadis, apalagi di kitab Tamkil Kawalnya ya, yang terjemahannya kurang lebih begini aja. Siapa orang yang berkunjung kepada orang yang alim, maka dia seakan-akan berkunjung kepada aku, kata Nabi.
Kita boro-boro berkunjung apalagi ketemu ya. Emang udah bukan zamannya juga jauh kan. Malah kalau ziarah banyakannya bulan Maulid. Iya itu dia, ya nggak apa-apa sih. Bagusan ini sebenarnya ya, itu ya. Itu. Di rumah. Nah sehingga bahkan dia wajib untuk mendapatkan syafaat Nabi itu ketika kalau orang itu udah dijarah kepada Nabi karena berawal dari jarah kepada orang alim itu wajib mendapatkan syafaat ya. Ya belum lagi kita kan kalau dia jarah ke orang alim mah kita bisa melihat ya itu kan suatu keuntungan luar biasa juga ketika kita memandang orang alim terus kita bisa selamat juga ya itu juga ada nanti di kitab Lughul Hadis kita terberawal tentang keutamaan kita bagaimana uluk salam, kemudian salaman, bahkan kita melihatnya juga sudah suatu hal yang luar biasa keuntungannya. Mungkin itu aja sementara amalan-amalan hari surah dan keuntungannya. Mudah-mudahan kita termotivasi sehingga mau mengamalkannya. Amin. Kita akan beroleh keuntungan baik di dunia lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka Amin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbal. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar wa ma'sil maqasid nabi Allah wa khairu wa nabi hasanah illa raja sanatu kina jaban sallallahu alaihi alhamdulillah. Oke, tanya dulu. Minggu kemarin mau bahas Harkonas nggak jadi. Ini ada pertanyaan maksudnya Ya, dari pencipta YouTube juga. Ya gimana? Dia suruh mau kondangan, cuma kondangan udah kenyang, disuruh makan, nggak mau. Oh bagus. Nah, nggak mau ya karena, Kenyang. tapi ngambil kue satu untuk dibawa pulang tanpa sepengetahuan gitu. Oh. Itu gimana hukumnya kayaknya? Iya. Iya. Jadi sebenarnya mah yang disediakan di situ untuk dimakan ya, bukan untuk dibawa. Dan ketika kita datang sebenarnya yang wajib itu datangnya aja, nggak wajib makannya enggak. Ya, datangnya doang. Jadi makannya mah nggak wajib. Ya bahkan sunnah juga kagak gitu ya, cuma datangnya aja. Nah terus, nah itu masalahnya ya. Jadi kue. Jadi sesuatu yang ada di situ memang disediakan sekenyangnya silakan. Asal jangan dibawa gitu ya. Kecuali bilang dulu baru. Ya kalau nggak bilang dulu sama gitu. Atau yang punya Ridho. Nyuruh paling begitu ya gitu ya. Iya. Enggak, kalau tadi ngumpul ngeriung udah bawa aja bawa gitu Iya benar. Soalnya juga nggak ada boleh makan tidak boleh dibawa nggak ada. Mana mati kalau kurang boleh bawa. Kalau gitu